Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul a'la wa asyhadu anna sayyidina maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa rasulahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila bi'izni sirajan munira. Amma ba'du, faqala ta'ala syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Bergegaslah, bersegeralah menuju ampunan Allah dan surganya yang seluas langit dan bumi. Itu surga disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Satu indikasinya adalah yang mau berinfak selalu senantiasa menggunakan fi'il mudhari dalam kondisi sempit maupun lapang, sulit maupun senang. Wal kaziminal ghaiz, yang kedua adalah mampu mengendalikan hawa nafsunya. Wal 'afina 'anil nas, memaafkan sesama saudaranya. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, faman shamahu wa qamahu. Barang siapa yang sudah berpuasa siang hari Ramadannya, wa qamahu, dan qiyam Ramadan malam harinya, imanan wa ihtisaban, karena iman dan berharap itu Allah semata, kharaja min dzunubihi, maka dia keluar dari dosa-dosanya, kayaumi waladathu ummuhu, seperti terlahir kembali dari rahim ibunya. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah dan An-Nasa'i. Kama qala sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim. Nahdzalika syahidin syakirin, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini di Sabtu pertama bulan Mei 2024 bertepatan dengan Sabtu terakhir bulan Syawal 1445 Hijriah, kita bisa bertemu kembali muwajjah silaturahim, nyambung tali kasih di antara kita semua sekaligus belajar bersama. Poinnya hari ini, temanya hari ini adalah tentang memahami ayat-ayat mutasyabihat, ayat dan hadis mutasyabihat. Ini adalah bab yang ketiga dalam buku kita 37 masalah populer yang kita bahas secara berkelanjutan. Salawat salam semoga Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah sengaja hadirkan di tengah kita menjadi teladan terbaik sepanjang zaman. Insyaallah dengan cara kita istiqamah belajar mempelajari sunnah-sunnahnya dan mengamalkannya dalam keseharian, Allah anugerahkan pada kita semua syafaat dan uzma di akhirat kelak. Amin ya Allah rabbal alamin. Kepada Ibu rahimakumullah, karena ini pertemuan pertama setelah Syawal, maka momentumnya masih tepat kiranya kalau saya sampaikan minal aidina wal faizin. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang kembali kepada kesucian, wal faizin, dan orang-orang beruntung. Taqabbalallahu minnakum taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita kemarin, dan mohon maaf lahir dan batin. Semua Bapak dan Ibu, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya, pasti banyak salahnya karena banyak ngomongnya di depannya. Lahir dan batinnya mohon maaf, kalau ada kesalahannya mohon dikoreksi, sekaligus kalau ada kekurangannya mohon dimaafkan yang selapang-lapangnya. Bapak dan Ibu rahimakumullah, hakikatnya sesungguhnya minal aidin wal faizin, dan mohon maaf lahir dan batin itu memang kita faham hari ini bukan terjemahnya. Itu adalah penggalan kalimat yang pertama berbahasa Arab, yang kedua bahasa Indonesia. Penggalan pertama itu doa isinya. Doanya semoga kita semua tergolong orang yang kembali kemana? Kembali ke kesucian. Apa sebab? Sebab kata Nabi tadi dalam riwayat Ibnu Majah dan An-Nasa'i, bahwa siapa yang sudah berpuasa sebenar-benarnya bulan suci Ramadan dan qiyam Ramadan malam harinya dengan sebenar-benarnya, maka kita keluar dari dosa-dosa kita seperti terlahir kembali dari rahim ibu kita. Ini kata Nabi melengkapi hadis Nabi yang lain. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama dzambi. Yang pertama, yang kedua, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama dzambi. Ini hadisnya sahih semuanya. Bukhari, Muslim yang pertama. Kalau yang tadi Ibnu Majah dan An-Nasa'i, semuanya sahih. Bapak Ibu, cuma catatannya adalah yang Allah ampuni dosanya itu dosa kepada siapa? Allah langsung ampuni kalau kita benar sudah berpuasa dengan sebenar-benarnya. Dosanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, haknya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau hak adami, Bu? Ibu pernah ngomongin orang, Bapak pernah nyakitin orang, apa otomatis lunas? Belum. Ada syarat yang keempat untuk taubat kepada dosa atas dosa kepada orang lain. Apa itu syarat yang keempatnya? Mendapatkan permaafan dari orang yang kita salahi, yang kita jahati gitu. Kalau orangnya belum memaafkan, apa sudah lunas? Belum. Seperti hutang. Hutangnya bayar dulu baru selesai urusan.
Jangan mentang-mentang habis lebaran gitu, Bu lunas ya gitu, enak bener. Enak yang ngutang nanti ya. Bu ya bayar dulu baru kemudian selesai urusan gitu. Nah, minta maaf dulu baru kemudian dimaafkan oleh orang lain. Nah, maka ada syarat yang keempatnya tadi, mohon maaf kepada orang lain. Karenanya minal aidin wal faizin itu hablum minallah. Mohon maaf lahir dan batin itu adalah hablum minan nasnya. Kita bermohonan maaf kepada sesama manusia agar kemudian kosong-kosong semuanya. Dosa kita kepada Allah bersih, dosa kita kepada sesama manusia juga dimaafkan, selesai sudah. Maka kharaja min dzunubihi kayaumi waladatu ummuh. Kita kemudian seperti terlahir kembali dari rahim ibu kita karena semua dosa sudah mendapatkan ampunan dari Allah, ampunan Allah Subhanahu wa taala, dari sesama manusia kita sudah mendapatkan permaafan. Itulah kemudian kita rangkai minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bapak dan Ibu rahimakumullah, kita sama-sama mulai dengan Al-Fatihah. Semoga Allah membuka pikiran kita, membuka hati kita sehingga mudah memahami pelajaran yang kita dapatkan pagi hari ini, sekaligus bisa insyaallah membentuk kita menjadi pribadi yang lebih matang, lebih toleran, lebih tasamuh dengan siapapun. Perbedaan di tengah kita bukan suatu halangan untuk menjaga persatuan kesatuan, untuk menjalin kerjasama, untuk membangun masjid kita, masyarakat kita, bangsa negara kita. Amin rabbal alamin. Ala hadhihi aqulinatul salaha ala hadratin nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Segini cukup gak, Bu? Atau kita bikin ini widescreen yang begini? Nah, tipenya kita buat jadi mati. Longgar. Tadi kedip-kedip ya? Nah, mudah-mudahan tidak ada kendala. Longgar nggak sih? Cabut dulu apa ya? Oke. Ada setelahnya di itu menu, ada widescreen, skala ya belum, masih panas. Belum, ya udah mudah-mudahan ntar. Oke, sambil menunggu. Oke, baik Bapak Ibu rahimakumullah. Siap. Insyaallah kita akan bahas lebih dalam hari ini, menyelesaikan bab yang ketiga, tadi memahami ayat dan hadis mutasyabihat. Semoga kemudian tidak ada hambatan. Nah, barusan tadi kedip gitu. Oke. Bu, bulan Syawal bulan keberapa, Bu? Ngitung dulu. Sepohon kayu daunnya rimbun gitu. Lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Jumadil Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, ketemu tuh. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Bisa? Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab,
Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Oh, ketemu. Ibu, hai, sekaligus ini mengingatkan Syawal adalah awal bulan haram. Kenapa disebut bulan haram, Pak? Halo Bapak Ibu, kenapa bulan haram disebutnya? Hai, ini bulan haram berperang. Apa sebabnya haram berperang? Sebab ini bulan, ini yang banyak nggak paham kita. Bulan haram, bulan yang disucikan, iya. Nah, kenapa? Karena haram berperang. Kenapa haram berperang? Sebab sebentar lagi menjelang Idul Adha, Lebaran, Haji, bulan haji. Bu, halo. Bahkan sampai hari ini kita masih perlu waktu 40 hari untuk berhaji, ya kan? Di masa lalu kakek kita dulu 6 bulan berhaji itu. Berangkatnya dari sini kapan tahu, pulang haji kita udah sampai lupa. Halo, saking lamanya ibadah haji gitu. Nah, bulan Syawal, bulan haram, haram perang karena sebentar lagi mau ibadah haji. Orang datang dari seluruh penjuru dunia untuk melaksanakan ibadah haji. Kalau antar suku di Arabnya perang, nggak aman dunia, nggak aman ibadah hajinya gitu. Maka kemudian bulan ini menjadi bulan haram. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Cuma satu yang lepaskan ya. Baik Bapak rahmatullah, itu sebab namanya bulan Syawal. Syawal itu dari kata syala, syawala. Maknanya apa, Bu? Maknanya apa? Secara harfiah maknanya menggantung. Apa, Bu? Artinya secara harfiah menggantung atau tinggi meningkat. Menggantung atau meninggi meningkat. Menggantung apanya? Pertanyaannya. Menggantungkan apa, Bu? Pak, menggantungkan senjata. Karena nggak boleh perang, maka menggantungkan senjatanya. Di masa lalu ini awal mulanya gitu, kata Syawal itu artinya menggantungkan senjata, jangan perang. Maka disebut sebagai bulan Syawal. Setelah Islam datang, Syawal berada pada urutan ke-10 setelah bulan Ramadan. Ramadan kita luar biasa, Pak Bu ya, ibadahnya sama totalitasnya luar biasa ibadah kita ketika bulan Ramadan. Maka Syawal punya pesan. Pesannya adalah jangan sampai kemudian setelah selesai Ramadan melempem. Gitu ya. Tingkatkan terus apanya? Ibadahnya. Pada bulan suci Ramadan getol banget kita ibadahnya. Bulan Syawal udah pada hilang lagi aja dari masjidnya. Mentang-mentang udah suci. Kembali kepada kesucian, akhirnya kemudian udah malas lagi ibadah, boro-boro mau ngaji gitu ya. Alhamdulillah Nas ini luar biasa karena ternyata meskipun setelah bulan Syawal animo, semangat untuk ngajinya Bapak dan Ibunya, kehadirannya luar biasa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini pertanda bahwa kita sudah mendapatkan kebaikan bulan Ramadan kemarin. Sehingga kemudian hari ini bulan Syawal kita masih punya semangat untuk melanjutkan ya Pak ibadah kita sekaligus melanjutkan kajian kita. Semoga kemudian ini menolong kita semua ya menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya, dan insya Allah kita tingkatkan terus ibadah kita menjadi bekal untuk kembali bertemu Allah Subhanahu wa taala. Husnul khotimah. Amin ya Allah rabbal alamin. Ngapunten ada kendala dengan proyektornya. Tidak baik ditutupi. Enggak bisa nyala, enggak mau bangun lagi apa? Siap. Mungkin bisa jadi. Jadi kenyap-kenyap ya kan? Oke. Ya udah diistirahatkan dulu. Nah, biar adem aja dulu. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah. Sedikit lagi tenang. Saya siapkan bagan untuk tema ini. Tabelnya panjang, banyak banget. Nanti sekilas kita akan kupas sedikit ya Bu, tema-tema yang sudah kita bahas sebelumnya. Poin-poin yang sudah kita bahas sebelumnya pada tema ini, yakni tentang memahami ayat mutasyabihat dan hadis mutasyabihat. Masih ingat Bapak Ibu, mutasyabihat itu apa? Yang samar, betul. Secara harfiah adalah ayat maupun hadis yang samar. Sama kali. Oke. Baik.
Kenapa kok ada ayat yang mutasyabihat, ada yang samar? Halo Bu, dimungkinkan nggak ada ayat yang mutasyabihat yang samar? Secara logika, Al-Quran ini kan hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, adalah petunjuk bagi setiap manusia sekaligus pembeda. Mana bisa ada ayat yang samar? Apa pengertiannya kalau begitu? Kok ada petunjuk tapi samar gitu? Ya logika kita begitu kan ya. Bapak berahmakumullah, bukan kata kita bahwa ada ayat yang mutasyabihat, yang samar itu, tapi Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Qur'annya, minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Memang ada ayat yang secara umum Al-Qur'an itu adalah muhkamat, jelas definitif pengertiannya. Tapi wa ukharu mutasyabihat, ada yang sebagian yang mutasyabihat. Jadi Al-Qur'an sendiri menyatakan itu. Contoh ayat mutasyabihat apa Bu yang paling dekat? Fawatihus suwar. Fawatihus suwar itu adalah pembuka surat. Huruf-huruf pembuka surat, alif lam mim, alif lam ra, yasin, nun, qaf, misalnya ya, atau kaf, ha, ya, ain, shad. Siapa yang tahu artinya? Nggak ada, itu ayat mutasyabihat tuh, ayat yang samar. Ketika kita terjemahkan alif lam mim wallahu a'lam bimuradihi, selalu terjemahnya Allah yang maha tahu bagaimana pengertiannya. Itu ya Pak, itu bagian dari ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat, tapi kalau untuk fawatihus suwar tidak jadi problem, tidak menjadi masalah. Karena apa? Karena tidak memungkinkan ada munculnya perbedaan pandangan atau interpretasi yang berbeda terhadap ayat itu. Yang problem adalah ketika ayat mutasyabihatnya berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu posisi kedudukannya dan seterusnya gitu. Itu yang mutasyabihat yang kemudian multi interpretasi, bisa difahami secara berbeda oleh orang lain. Ayat-ayat mutasyabihat, satu diantaranya, yang keduanya adalah yang berkenaan dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala atau posisinya Allah Subhanahu wa taala, disebut ayat mutasyabihat. Baik, selanjutnya ini dia lebih dekat lagi. Oke. Siap. Masih kegedean? Kelihatan ya Bu? Dikecilin. Oke. Ini sudah paling kecil. Baik. Nah, memahami ayat mutasyabihat itu, ayat dan hadis mutasyabihat itu metodenya dua. Yang pertama namanya tafwid, menyerahkan maknanya kepada Allah. Yang kedua takwil, mengalihkan kepada makna yang lebih sesuai dengan konteksnya. Oke. Siap? Udah? Angle-nya boleh? Lumayan ada yang nyelamatin nih. Oke. Kecil-kecil ayatnya. Ini tadi yang kita kutip, minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab, ini ayatnya. Ali Imran surahnya surah ketiga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza ra'aiti alladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladzina samma Allahu fahdharuhum. Nabi juga mengakui sebagaimana riwayatnya Aisyah radhiyallahu anha, istrinya. Memang ada orang yang cenderung memahami ayat mutasyabihat itu. Baik, berikutnya. Bapak Ibu rahimakumullah. Ini contoh-contohnya memahami ayat mutasyabihat. Ternyata Bapak Ibu, para ulama salaf maupun khalaf, klasik maupun kontemporer, para ulama yang generasi dulu maupun yang sekarang, bisa berbeda memahaminya. Misalnya Anas bin Malik memahami kalimat ayat inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari kemudian istiwa di atas arasy. Kata Anas bin Malik 179 Hijriah wafatnya, menggunakan tafwid, metodenya adalah menyerahkan kepada Allah, terserah Allah saja. Al-istiwa maklum, kata beliau, istiwanya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy itu maklum, diketahui, wal kaif majhul, tapi bagaimananya itu kita tidak bisa tahu. Wal imanu bihi wajib, iman kepadanya wajib, wasu'alu anhu bid'ah, enggak boleh bertanya tentang itu karena itu bid'ah. Kata Anas bin Malik, beliau cenderung memahaminya seperti
apa adanya, tafwid menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terserah Allah saja bagaimana istiwanya. Satu, Imam At-Tirmidzi berikutnya, Sunan At-Tirmidzi 279 Hijriah wafatnya, tafwid tentang masalah turunnya Allah ke langit bumi sepertiga malam. Hadisnya ada banyak. Allah Subhanahu wa taala sepertiga malam akhir turun ke langit bumi, kemudian memantau kita, memaafkan, memohon mengampuni kita dan seterusnya. Yang berikutnya, manusia melihat Allah Subhanahu wa taala, bahwa manusia bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ila rabbiha nazirah di Al-Qur'an. Itu bagaimana melihatnya? Tentang kaki betisnya Allah Subhanahu wa taala ada ayat, nanti kita kupas di bagian berikutnya. Tersingkap yukshafu an saq gitu. Tersingkap betisnya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa tuh? Kata Sufyan Ats-Tsauri, Imam At-Tirmidzi mengutip para imam, Sufyan Ats-Tsauri, Malik bin Anas. Sufyan Ats-Tsauri itu lebih senior daripada Imam Malik bin Anas. Levelnya di level Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Sufyan Ats-Tsauri, Malik bin Anas, Ibnu Mubarak, Ibnu Uyainah, Waqi' mengatakan cukup mengimaninya saja bahwa Allah turun ke langit bumi. Itu bagaimana turunnya, jam berapa, terserah Allah. Imani saja bahwa sepertiganya malam Allah turun langit bumi. Berikutnya, tidak perlu dijelaskan, tidak perlu dibayangkan, tidak boleh ditanyakan bagaimana. Seperti seperti Anas bin Malik tadi. Berikutnya, Imam Ibnu Salah. Bapak Ibu, saya cepat ini karena memang ini ulasan poin-poin yang sudah kita pelajari, biar kemudian kita ngecun semuanya gitu ya. Ibnu Salah 643 Hijriah, generasi per generasi sahabat, ini sudah levelnya sudah ke bawah Imam Tirmidzi. Yang ini Ibnu Salah pertengahan abadnya. Kata ahli fikih, ahli hadis, ahli kalam sependapat dengan ulama di atas. Tafwid, menyerahkan bagaimananya terserah Allah Subhanahu wa taala saja. Itu. Berikutnya Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Ibnu Hajar adalah syarahnya Sahih Bukhari. Fathul Bari adalah syarahnya Sahih Bukhari. 852 Hijriah Ibnu Hajar itu. Sekarang 1445 Hijriah. Berarti pertengahan antara Nabi dengan kita. Itu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tafwid adalah pandangan umum jumhurul salaf. Kata beliau, secara umum salafiyun, para ulama klasik itu menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengupas lebih dalam bagaimananya. Ini metode yang pertama, tafwid. Metode yang kedua, takwil. Takwil awwala yu'awwilu ta'wilan, tadi artinya adalah mengalihkan makna yang lebih cocok, lebih tepat gitu untuk Allah. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, namun demikian sebagian salaf juga melakukan takwil. Beliau memberi catatan yang kedua, secara umum memang relatif lebih banyak yang tafwid, menyerahkan kepada Allah, tapi ada sebagian yang takwil, mengalihkan maknanya. Contohnya siapa? Abdullah ibnu Abbas. Siapa itu? Sepupunya Nabi SAW, levelnya sahabat. Abdullah ibnu Abbas adalah orang yang paling awal menakwil Al-Quran, menakwil ayat-ayat Al-Quran. Dan memang itu doanya Nabi. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ibnu Abbas adalah sahabat Nabi, adik sepupunya Nabi yang didoakan oleh Nabi menjadi orang yang dalam ilmu agamanya sekaligus bisa menakwilkan Al-Qur'an, memahaminya dengan cara yang berbeda. Ini misalnya fal yauma nansahum. Ibnu Abbas memahami pada hari itu nanti di akhirat kelak kami melupakan mereka. Melupakan, lupa itu kan negatif ya. Masa iya Allah lupa? Masa iya Allah punya sifat lupa gitu. Ibnu Abbas kemudian menakwilkan. Nakwilnya adalah natrukuhum min natrukuhum minar rahmah. Kami tinggalkan mereka, tidak kasih rahmat. Kama taraku ayyamalu liqa'a yaumihim hadza. Seperti mereka meninggalkan amal ibadah untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Kalau mereka enggak mau enggak yakin tentang hari kiamat, ya kami abaikan saja. Kami tinggalkan mereka, tidak mendapatkan rahmat. Ini makna nansa. Misalnya ibu punya anak-anaknya misalnya kurang bakti sama orang tua. Akhirnya kemudian dicuekin. Itu seakan-akan melupakan, dilupakan gitu ya, seakan-akan dilupakan. Bukan lupa beneran. Nggak mungkin ibu lupa sama anak sendiri kan gitu, tapi mengabaikannya, itu namanya nansahum gitu. Ini takwilnya Ibnu Abbas. Ibnu Mujahid juga menakwil. Takwilnya sama dengan Ibnu Abbas tadi, kami tinggalkan mereka karena mereka meninggalkan, tidak meyakini hari kebangkitan, hari akhirat itu. Natrukum finnar, atau yang lainnya adalah kami tinggalkan mereka di neraka.
maksudnya. Kami abaikan, kami lupakan, itu kami tinggalkan mereka di neraka. Atau nu'akhiruhum finnar, kami biarkan mereka sampai akhir di neraka. Itu Ibnu Mujahid. Wa ma kana rabbuka nasiya. Kenapa kok ini bisa ditakwil ayat seperti fal yauma nansahum, hari itu kami lupakan mereka? Itu mesti ditakwil, dialihkan maknanya, sebab Allah tidak mungkin lupa. Ada ayat yang lain yang mengatakan wa ma kana rabbuka nasiya, Tuhanmu tidak mungkin lupa. Baik, saya sebutkan ya Bu, mungkin nggak terbaca dari belakang gitu, saya sebutkan saja persatu-persatu. Baik, ini contoh takwilnya Abdullah ibnu Abbas dan Ibnu Mujahid. Berikutnya Abdullah ibnu Abbas juga menakwil ayat yang ini. Yauma yukshafu an saq. Tadi yang saya sebutkan. Pada hari itu tersingkaplah betis. Wa yud'auna ila sujud. Kemudian mereka diperintahkan untuk sujud, fala yastati'un, mereka tidak mampu bersujud. Ini di akhirat, Bapak. Maaf, bayangan kita ini, Pak, ya. Bukan berarti kemudian menyamakan Allah dengan makhluknya. Bayangan kita kalau ada seorang raja, kemudian para punggawa di bawahnya, gitu kan, menghadap kepada raja, sujud di hadapannya. Sang rajanya duduk di atas singgasana, alal arsy itu, arsy itu singgasana secara harfiah. Oke, lalu tersingkaplah betisnya. Mereka diminta untuk sujud, tapi mereka tidak bisa sujud. Kok mereka tidak bisa sujud, orang yang kafir? Yang di sini aja nggak pernah sujud. Bagaimana di akhirat mereka bisa sujud, kan gitu kira-kira. Ini bahasa ayatnya begitu. Yang dimaksud kata Ibnu Abbas adalah masalah yang sangat berat dan keras di hari kiamat karena ketakutan huru-hara kiamat sehingga mereka tidak bisa butuh. Arti harfiahnya adalah betis memang gitu. Tapi nggak boleh diterjemahkan secara harfiah seperti itu kata Ibnu Abbas. Masa Tuhan punya betis? Kalau punya betis berarti punya kaki dong. Masa Tuhan punya wajahnya ikan? Kalau punya wajah ya kayak makhluk dong gitu kira-kira. Maka kemudian Ibnu Abbas menakwilkan itu. Wasamaa'a banainaha biaidin wa inna lamusi'un. Az-Zariyat suratnya Allah mengatakan ayat 47, langit kami bangun dengan tangan dan kami luaskan langit itu. Bapak Ibu, bahasa redaksi ayatnya memang kami bangun dengan tangan. Kata Ibnu Abbas, masa Allah punya tangan? Tangan di situ harus ditakwil. Takwilnya bagaimana? Takwilnya biquwatin, dengan kekuatan. Kami bangun langit ini dengan kekuatan. Ini kayak bahasa kita, majaznya ya. Tangan ini udah selesai udah, itu urusan udah di tangan gue, di tangan saya gitu. Apa dipegang dibawa-bawa kemana-mana? Enggak, maksudnya udah selesai, udah di dalam kekuasaan saya. Tangan itu adalah kekuasaan. Itulah tafsir takwilnya Ibnu Abbas. Baik, berikutnya Imam Malik bin Anas, imam klasik kan ya, imam salaf gitu. Beliau secara umum mentafwid, menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala maknanya apa. Tapi ada kalanya Imam Malik bin Anas sekalipun juga menakwil. Contohnya ini. Imam Malik bin Anas takwilnya innallaha yanzilu fil laili ila sama'id dunya. Allah turun pada malam hari ke langit dunia. Kata Imam Malik bin Anas, yang turun itu urusannya atau keputusannya. Halo Bu, Pak. Pada malam hari Allah menurunkan keputusannya, ceplok gitu. Oke, itu yang turun, bukan Allahnya, bukan zatnya. Berarti Imam Malik bin Anas menakwil hadis ini, menyatakan bang turun bukan Allah zatnya tapi keputusannya. Misalnya hari ini tanggal berapa Bu? Pak, tanggal berapa Pak? Tanggal Masehinya? Tanggal 3 ya, bulan Mei 2024. Udah turun belum gajinya Bu? Pak? Ada. Gaji naik turun nggak? Maksudnya dari lantai 1 ke lantai 10 enggak, bukan turun fisiknya, tapi turun cair maksudnya. Enggak, cair salah lagi. Masa duit cair sih Ustaz gitu. Emangnya es. Paham ya Pak? Sudah ditunaikan gajinya atau belum, itu turun bahasanya kan gitu. Itulah juga dengan kalau kita bisa memahami kata turun itu dalam pengertian yang berbeda seperti gaji turun, THR turun gitu. Kenapa untuk urusan Allah Subhanahu wa taala kita tidak bisa memahami bahwa Allah turun keputusannya, bukan zatnya. Itu Imam Malik bin Anas. Berikutnya, Imam Ahmad bin Hanbal sekalipun juga menakwil.
Imam Ahmad bin Hanbal muridnya Imam Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i muridnya Imam Malik bin Anas. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Tuhanmu datang para malaikat bersof-sof, berbaris-baris. Yang datang adalah balasan pahalanya. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, wa jaa rabbuka, Tuhanmu datang. Jangan dibayangkan seperti seorang raja masuk ke dalam ruangan gitu. Datang ijig-ijig gitu. Sebab kalau Allah tuh datang masuk ke dalam ruangan, berarti ruangannya lebih besar daripada Allah. Paham nggak, Bu? Halo? Ibu datang ke masjid, masjidnya lebih besar atau lebih kecil daripada ibu? Pak? Ya, kata Imam Ahmad bin Hanbal, yang datang itu adalah balasan pahalanya. Saat itu nanti di hari kiamat, amalan yang kita lakukan hari ini, balasan pahalanya akan datang. Gitu. Pada saat itu, para malaikat berjajar, berbaris-baris untuk melaksanakan titahnya Tuhannya. Itu kata Imam Ahmad bin Hanbal. Bahkan Imam Bukhari juga sama, Bu. Halo, Imam Bukhari juga menakwil. Contohnya apa? Ini. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhara la ilaha illa huwa kullu syai'in halikun illa wajha. Semua hal binasa, rusak, hancur kecuali wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayatnya memang ada kata-kata wajahnya Allah, Al-Qasas suratnya. Yang dimaksud kata Imam Bukhari bukan wajah Allah fisik, bukan, tapi kekuasaannya. Semua alam semesta binasa kecuali kekuasaan Allah Subhanahu wa taala saja. Itu kata Imam Bukhari. Bapak Ibu rahimakumullah, kata kuncinya adalah kalaupun ada ayat yang seakan-akan mempersamakan antara Allah dengan makhluknya, catat kuncinya laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah, wa huwas samiul basir. Satu, yang kedua ayatnya adalah yang kita hafal setiap hari kita baca. Langganan kita, suratnya surat Qulhu. Walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Al-Qur'an mengatakan Allah wajah, ada kata-kata yad tangan, ada kata-kata betis, ada kata-kata apa lagi? Melihat, mendengar. Jangan dibayangkan Allah seperti kita. Punya kepala, punya tangan, punya kaki, ada tangan, ada betis tadi kan ya. Lalu kita bayangkan Allah seperti kita, enggak. Laisa kamitslihi syai'un, tidak mungkin serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini memahami ayat mutasyabihat dan hadis mutasyabihat. Berikutnya yang sudah kita bahas lagi adalah hadis. Hadis mutasyabihat juga banyak. Contoh Imam Bukhari misalnya menakwil hadis ya, yang ini, dhahikallahu al-lailah aw ajiba min fa'alikum gitu. Allah tertawa. Bapak Ibu, Thabit bin Qais bin Syamas Al-Ansari menjamu tamunya Nabi. Ini konteksnya nih. Panjang ceritanya adalah Thabit bin Qais ini satu di antara sahabat Nabi kaum Ansor. Kaum Ansor itu apa, Bu? Orang asli penduduk Madinah yang menolong orang yang hijrah dari Makkah, muhajirin. Pak, kalau di awal-awal Islam orang dari Mekah datang ke Madinah. Di awal-awal Islam masuk ke Madinah, orang Mekah datang ke Madinah. Kemudian mereka dijamu oleh orang asli pribumi Madinah. Dipersiapkan segalanya gitu. Satu-satu mereka datang, kemudian dikasih sama Nabi, sahabat nih, Fulan bin Fulan datang nih. Siapa yang diantara kalian yang siap menampungnya di rumahnya? Gitu. Halo, satu-satu Pak. Satu saat ada yang datang dari Makkah, muhajirin ke Madinah. Kemudian Nabi minta di antara para sahabat siapa yang siap menampungnya. Nah, kata Qais, namanya Thabit bin Qais. Thabit bin Qais Asy-Syams angkat tangan, saya ya Rasul. Baik, kalau begitu silakan bawa. Thabit kemudian membawa muhajirin ini ke rumahnya. Sampai rumahnya, Thabit nanya sama istrinya, "Mam, punya apa kita?" Kata istrinya, "Nggak ada, nggak habis semuanya bahan makanan. Gitu, zaman lagi susah begini." Halo, ibu-ibu yang paling tahu soal dapur ya. Tanya sama suaminya, "Apa yang kita punya nih?" "Nggak ada, itu cuma makanan sisa-sisa buat anak-anak," katanya gitu. Akhirnya kemudian, "Ya udah kalau gitu siapin dah makanan itu," kata si suaminya. "Siapin makanan yang buat anak-anak itu, hidangkan ke tamu kita ini." Mereka nggak punya apa-apa, Ibu, tapi sampai segitunya dengan rela hati gitu
menyiapkan makanan untuk anak-anak mereka gitu untuk dihidangkan kepada tamunya. Pokoknya yang terbaik pelayanannya gitu ya. Akhirnya kemudian si tamu itu dihidangkan hidangannya, disiapkan tempatnya, kemudian Tuan silakan makan. Kami nanti di belakang gitu. Nah, si tamunya makan sampai kenyang, mereka ke belakang matiin lampu. Nabuhin piring. Piringnya ditabuhin bukan makan, bukan tang tong. Seakan-akan lagi makan gitu. Selesai makan si tamunya kenyang, kemudian dipersilahkan tidur, Bu, Pak. Lalu sudah dibersihkan. Besok paginya ketemu sama Nabi. Si Sabit tadi, namanya Sabit bin Qais tadi. Salat subuh berjamaah, selesai salat subuh berjamaah, kemudian Sabit dipanggil. Semalam Allah tertawa lihat kalian berdua, katanya. Ulangi, semalam Allah tertawa lihat kalian berdua. Ibu, bagaimana mungkin Nabi tahu apa yang dilakukan mereka semalam itu? Padahal si Sabit belum cerita. Nabinya udah tahu duluan. Semalam Allah tertawa melihat kalian. Itu menunjukkan Bapak Ibu, ilmu kasyafah itu ada. Apalagi saya levelnya Nabi ya, terbuka gitu ya, hijab. Kayak kita kemudian soal silaturahim ke seorang ulama yang tinggi ilmunya begitu. Kita belum mengemukakan maksud dan tujuan sudah dibedah oleh beliau gitu. Jadi kita belum bertanya, beliau sudah memberikan jawaban. Itu mukasyafah. Seperti Sabit bin Qais nih. Kata Nabi, semalam Allah tertawa lihat kamu gitu. Sabit cengok, Pak. Kok bisa tahu ya gitu. Kan memang surah An-Najm itu ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan oleh Nabi itu bukan hawa nafsunya, tapi wahyu, berdasarkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nabi kemudian dapat bocoran sudah. Gitu ya. Semalam si Sabit dengan istrinya begitu. Bu, Pak, hai. Yang kedua adalah makna kata dohika, tertawanya maksudnya bagaimana nih? Halo, Bu. Tertawa, apakah Allah tertawa? Kalau Allah tertawa punya mulut dong. Ya kan? Halo. Maksudnya adalah yang dimaksud tertawa itu rahmat. Allah telah merahmatimu tadi malam, kata Imam Bukhari. Tertawa itu pertanda senang kan, Bu? Ya kan? Ya Allah, begitu rupa cara menghormati tamu. Enggak punya apa-apa tapi dia berusaha untuk maksimal melayaninya. Allah senang kepadamu. Kira-kira begitu. Maka kata dohikanya tidak harus diterjemahkan secara tekstual gitu. Tapi maksudnya rahmat Allah turun kepada kalian berdua, hai Sabit bin Qais dan istri. Yang berikutnya Imam Ibnu Taimiyah. Wa illahil masyriq wal maghrib fa inna ma tuwallu fa thamma wajhullah. Kemanapun kalian menghadap, di situ ada wajah Allah. Wajah Allah itu yang dimaksud adalah kiblatnya Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah yang menjadi guru-gurunya kaum salafi saat ini juga mentakwil. Jadi jangan dikiraan semuanya anti takwil gitu. Juga mentakwil. Takwilnya adalah wajah Allah ditakwilkan sebagai kiblat Allah. Kalau ibu bapak berangkat ke satu tempat, misalnya jalan satu tempat, lalu kita nggak tahu kiblat nih kemana. Sementara awan mendung gitu kan, nggak jelas arahnya kemana gitu. Waktu sholat sudah datang. Gimana? Apa kita nunggu orang nanya dulu kiblatnya kemana gitu? Atau kita sholat aja? Konteksnya ini. Walillahil masyriq wal maghrib. Milik Allah timur dan barat itu. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Kemanapun kamu menghadap, di situ ada wajah Allah. Maksudnya kiblatnya ya di situ. Semaksimal kamu bisa aja. Kalau nggak ketemu sama sekali informasi, ya sudah, arahkan kiblatmu kemana kamu yakin menghadapnya. Karena itu juga kiblat Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu, bukan wajah secara harfiah. Berikutnya, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Allah Ta'ala, Allah itu maha tinggi. Allah maha tinggi secara maknawi, mustahil dimaknai Allah maha tinggi secara fisik. Ya, jangan dikira Allah Ta'ala, Allah maha tinggi. Berapa meter? Halo? Kata tinggi itu dalam konteks kita bahasa Indonesia saja kita bisa memahami sangat beragam. Tinggi derajatnya. Apa ukurannya meter? Bukan, ya kan? Oh, sekarang pangkatnya lebih tinggi sekarang gitu. Apa dia berada di lantai 15? Enggak, bisa jadi pangkatnya lebih tinggi tapi lantainya paling bawah. Malas naik turun. Ya kan? Jadi Bapak Ibu, tinggi itu tidak bisa dipahami secara harfiah, apalagi untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah taala bukan tinggi fisiknya, tapi tinggi kedudukan derajatnya.
Lanjutnya istiwa, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani jagi, Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa. Istiwa itu menguasai, menaklukkan, mengatur, memimpin. Halo Bu. Maka takwilnya adalah istiwa itu istaula. Allah Ar-Rahman, Allah yang Maha Rahman itu 'alal arsy, di atas aras, istaula. Istiwanya di situ difahami sebagai berkuasa di atas aras. Oke, yang sering kita sajikan sebagai contoh adalah Belanda menduduki Indonesia selama 350 tahun. Duduknya di mana? Kalau kita pahami secara tekstual, nanti pertanyaannya duduknya di mana, gitu kan? Enggak, maksudnya menguasai. Jadi istiwa di situ artinya menguasai. Oke, berikutnya Ibnu Hajar lagi dalam Fathul Bari memahami ini ayat-ayatnya, hadis-hadisnya. Qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Kenapa beliau memahami istiwa itu sebagai menguasai, bukan fisik, bukan tempat gitu. Sebab kalau difahami tempat repot urusan. Contoh misalnya ini. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Aku akan pergi menuju Tuhanku, dia akan memberiku petunjuk. Surat As-Saffat, suratnya ke-37, ayatnya sekian. Ini Nabi Ibrahim. Fa'amana lahu Lut wa qala inni muhajirun ila rabbi. Nabi Lut beriman kepadanya, aku akan hijrah menuju Tuhanku, innahu wal azizul hakim, dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Al-Ankabut surahnya. Kemana mereka menuju? Lut menuju, Nabi Ibrahim menemui Tuhannya di Palestina. Setelah dari Mesir, Nabi Ibrahim, saya akan menuju kepada Tuhanku, dia akan memberiku petunjuk. Kemana dia pergi? Perginya ke Palestina. Apakah berarti Tuhan ada di Palestina saja? Kalau difahami tekstual gitu, nanti akan kita terjebak, oh berarti Tuhan adanya di Palestina doang, di Indonesia nggak ada dong. Ya, makanya kemudian ila rabbi, menuju Tuhanku itu tidak secara harfiah, tidak berarti tempat gitu. Masa Allah punya tempat? Allah terikat dengan tempat dan waktu. Kalau Tuhan terikat dengan tempat dan waktu, berarti waktu lebih berkuasa atas yang ditempati. Ruang dan waktu lebih berkuasa atas yang ditempati. Kira-kira begitu, Pak. Oke, ini contohnya. Maka istiwanya adalah tadi menguasai, bukan secara harfiah redaksional bertempat tinggal di. Ini contoh-contohnya. Kupasannya lebih dalam ada di sana. Poinnya kita sudah paham hari ini bahwa istiwa itu tidak harus difahami secara tekstual, tidak harus difahami secara fisik gitu ya. Allah bersemayam di atas aras berarti ada di sana. Kalau Allah di atas aras berarti nggak ada di sini. Rugi dong. Kata anak sekarang bahasanya, ya Allah, masa Tuhannya jauh banget di sana. Kalau Tuhannya di atas aras jauh begitu, kemudian bagaimana dia mendengar, bagaimana melihat gitu kan. Pak Bu ya. Baik. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, ayat-ayat istiwa di atas aras itu tidak bisa difahami secara tekstual karena akan berbenturan dengan ayat yang lain. Ayat yang lainnya mana? Ini Pak. Huwallazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. Dia Al-Hadid suratnya, Allah itu menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, 6 masa, 6 fase. Tsumma stawa 'alal 'arsy, kemudian dia istiwa di atas aras. Ya'lamu ma yaliju fi al-ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama' wa ma ya'ruju minha wa ma ya'lu fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada. Bapak Ibu, ayatnya satu ayat yang sama. Surahnya surah Al-Hadid. Ayatnya ayat 4. Bu, Pak, saya blow up. Al-Hadid. Awal ayatnya mengatakan tsumma stawa 'alal 'arsy, Allah istiwa di atas arasy. Itu awal ayatnya Al-Hadid. Tapi berikutnya Allah menyatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersamamu dimanapun kamu berada. Kalau Allah ada di atas arsy difahami secara tekstual, difahami secara tafwid gitu. Mungkin enggak Allah bersama kalian dimanapun kalian berada? Kan di atas. Ya kan? Kalau Allah di atas arsy kemudian difahami secara tekstual, Pak, ya. Berarti enggak di sini dong. Bagaimana mungkin Allah mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersamamu dimanapun kamu berada. Hari ini kita di masjid, saat ini kita di masjid, berarti Allah bersama dengan kita di sini. Kemudian kita pulang ke rumah, Allah bersama dengan kita di rumah. Oke, rumah kita beda masing-masing. Gimana itu?
Kalau kita batasi otak kita bahwa Allah itu bersemayam dalam pengertian fisik, ya Pak, mencar-mencar akhirnya kan. Allah bersama dengan ibu di rumah ibu, bersama dengan saya di rumah saya, mencar-mencar dong. Enggak, makanya nggak boleh dipahami secara fisik, karena nanti akan berbenturan. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, nanti akan kita kesulitan sendiri memahaminya itu gitu. Baik, dulu saya pernah ceritakan bagaimana memahami satu padahal dimanapun tempatnya ada gitu, dengan kisah yang faktual saya pernah alami. Anak didik saya masih saat itu SD, kalau sekolah di non muslim Pak, sekolahnya sekolah non gitu. Kemudian dia bertanya, Ustaz, Tuhan itu ada berapa? Jawabannya tetap qul huwallahu ahad. Kemudian dia bertanya, Ustaz, saya di sini, di rumah saya ada Allah. Iya. Di rumah Ustaz ada Allah juga. Iya. Tuhannya berapa kalau gitu? Halo Pak, Bu, gimana jawabnya tuh? Saya kiaskan dengan TV. Dek, kamu nonton TV, TV-nya adalah TV A. Jam sekarang, akan menit sekarang. Pak Ustadz di rumah nonton TV, TV yang sama. Siarannya sama nggak? Sama. Oh, kalau kamu bisa memahami TV bisa sama, siarannya di rumah-rumah masing-masing orang karena channelnya sama, Allah apalagi lebih mudah lagi kita bisa memahami. Itu Pak Bu ya. Jadi jangan dipahami secara fisik gitu. Ya, RCTI-nya berapa? Maaf kalau kita sebutkan mereknya. Misalnya TVRI-nya berapa? 1. Bisa ditonton di rumah semua orang gitu. Allahnya 1, tapi berada dimanapun tempatnya. Gitu. Bukan berarti banyak, tetap Allahnya 1. Gitu kira-kira. Baik, ini bagaimana Imam Ibnu Hajar berusaha meyakinkan kita memahami ayat-ayat mutasyabihat itu. Baik, sampai akhir Pak. Makna di atas ini, kalau kita memahami kata di atas itu sebagai seperti apa adanya, nanti kita kesulitan sendiri, terjebak seperti pemikirannya Fir'aun. Kata beliau ini, wa huwal qahiru fawqa ibadihi, Allah itu maha memaksa di atas hambanya. Apakah di atas itu harus berarti fisik? Ya khafuna rabbahum min fawqihim, mereka takut kepada Tuhan mereka di atas mereka. Wa yaf'alun ma yu'marun, mereka kemudian melaksanakan apa yang diperintahkan. Nih, wa qala mala'u min qaumi fir'aun atazaru Musa wa qaumuhu liyufsidu fil ardi wa yadharaka wa alihat. Qala sanutqattilu abna'akum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun. Kami berada di atas mereka, mampu memaksa mereka. Itu surah Al-A'raf. Fir'aun di atas Bani Israel. Apakah di atasnya secara fisik? Halo Bu? Fir'aun mengatakan kita ini di atas mereka. Apakah secara fisik mereka di atas Fir'aun, di atas Bani Israel? Bukan. Halo Bu? Qulna la takhaf innaka antal a'la. Kami katakan kepada Nabi Musa, jangan takut, engkau di atas mereka. Apakah Nabi Musa di atas para penyihir? Posisi posisi duduknya, berdirinya begitu? Enggak. Menganggap Allah di atas secara fisik itu sama dengan kedangkalan pikirannya Fir'aun. Kata Fir'aun, yuk bangun sebuah para piramida. Nah, piramid sehingga saya bisa menyaingi Tuhannya Musa, saya bisa noong Tuhannya Musa. Wa qala Fir'aun ya ayyuhal mala', kata Fir'aun, hai para pembesar, ma alimtu lakum min ilahin ghairi, aku tidak mengetahui Tuhan lain kecuali aku untuk kalian. Jadi Fir'aun mendeklarasikan diri sebagai Tuhan untuk Mesir gitu. Fa uqid li ya Haman 'alat tin faj'al li sorha. Haman adalah menterinya, perdana menterinya Fir'aun. Haman, bangun sebuah bangunan yang sangat tinggi, la'alli attali'u ila ilahi Musa, agar saya bisa noong Tuhannya Musa. Musa kan Tuhannya di atas. Kata Fir'aun, bangun piramida yang tinggi sehingga kemudian di atas piramida itu saya bisa ngintip Tuhannya Musa. Itu geblek berarti.
Menganggap bahwa Tuhan di atas itu secara harfiah gitu. Sehingga kemudian dia bangun piramida. Itu satu diantaranya kata Fir'aun, biar saya bisa noong Tuhannya Musa. Noong itu apa? Ngintip, ngintip betul. Ngintip Tuhannya Musa. Wa inni la azunnuhu minal kadzibin. Jadi kalau kita membayangkan tingginya itu secara harfiah redaksional, ya seperti kebodohannya Fir'aun berarti. Ya kan? Dia salah persepsi, dikiranya di atas itu berarti bisa dikejar dia tuh. Berapa meter dia? Ini persis Pak ayatnya ya. La'alli attali'u ila ilahi Musa, agar aku bisa mengintip Tuhannya Musa di atas piramida. Baik. Inilah puncaknya, klimaksnya. Jadi poinnya adalah ternyata untuk hal-hal yang terkait dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memahaminya tafwid, menyerahkan apa adanya, nanti kita akan berbenturan dengan ayat-ayat yang lain. Yang laisa kamitslihi, yang ayat yang tadi misalnya gitu, Allah tidak mungkin lupa gitu kan. Berbenturan dengan yang ayat-ayat yang lain. Oke, karena itu maka perlu takwil untuk memahami ayat-ayat berkenaan dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian kita tidak terjebak tajsim. Tajsim apa? Menjisimkan Allah Subhanahu wa taala, menganggap Allah punya fisik gitu. Kalau sudah tajsim bahaya Pak. Kita hari ini akan ketemu, waktunya tapi sudah habis. Lanjutannya ini. Ini kata Nah, ini di atas ini. Baik, nanti kita kupas lebih dalam. Saya kasih poin utama saja, peringatan dari para ulama. Imam Nawawi ini. Bentar. Ada yang sangat istimewa. Ibnu Taimiyah. Ini Pak, Imam Nawawi. Famimman yakfur, di antara orang yang kafir, kata Imam Nawawi Ad-Dimashqi adalah man yujassimu tajsiman sharihan, adalah orang yang menjisimkan Allah, memfisikkan Allah dengan cara yang tegas, bahwa Allah punya mata, punya telinga, punya wajah, Allah punya tangan, punya kaki, kan ada betisnya begitu. Maka yang ini tajsim namanya, mujassimah. Mujassimah kata Imam Nawawi adalah bagian dari orang yang sudah kafir. Alhamdulillah ya, itu. Karena misalkan memfisikkan Allah kan seakan-akan berarti menyamakan Allah dengan makhluknya. Ini peringatannya Imam Nawawi Ad-Dimashqi. 137 Imam Nawawi Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Ini kitabnya juz 4 halaman 253. Baik. Nanti kita akan bahas lebih dalam, waktunya sudah habis. Poin per poin lagi dan akan kita bedah menjadi bagian tadi gitu ya. Berkenaan dengan peringatan para ulama untuk tidak menjisimkan Allah Subhanahu wa taala. Ini sampai dengan arahan dan peringatannya nanti kita akan kupas lebih dalam pada pertemuan berikutnya insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, barangkali sebelum kita tutup dengan doa ada yang disampaikan, silakan. Boleh mengoreksi kesalahan yang saya sampaikan atau juga menambahkan apa yang kurang begitu. Silakan. Cukup jelas, Bu? Pak, jelas ya? Baik. Hati-hati, pesannya adalah jangan sampai tajsim, jangan sampai menjisimkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab siapa yang menjisimkan Allah, menganggap Allah punya fisik, sudah kafir. Nauzubillah. Kata Imam Nawawi Ad-Dimashqi. Mudah-mudahan kita semua selamat akidahnya Pak Buya, tidak menjisimkan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah lurus akidahnya, bagus amal ibadahnya. Insyaallah. Husnul khatimah, selamat dunia akhiratnya. Amin. Ya Allah Rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim 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 ya maulana abud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina habibina syafi'ina maulana Muhammad wa sallim wa radallahu ta'ala rabbil alamin. Hamdal syakirin hamdan yuafi wa yukafi mazida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa li 'azimi sultan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna nakun minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salah min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.